Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Heri di channel Depok Bercerita. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai keuangan. Gimana sih cara anak muda di Depok ini mengelola keuangannya? Untuk tahu lebih jauh, yuk ikutin kita. Kalau dari saya sih bekerja ya Kak, di bidang konstruksi. Pendapatan bulanan dari kerja nih. Kalau aku sendiri sih, soalnya kalau di sini kan nggak dapet beasiswa gitu. Jadi pendapatan aku tuh cuman dari orang tua, keluarga, sama kerabat-kerabat gitu sih. Kalau aku jujur masih dari orang tua. Ya, kalau untuk sekarang sih masih dari orang tua dan untuk beasiswa udah dapat cuma masih belum cair aja. Kalau aku masih dari orang tua sih. Kalau aku dari beasiswa pemerintah sama dari orang tua juga. Kalau aku cuma dari orang tua aja sih. Kalau saya 40% sih untuk kebutuhan sehari-hari sih Mas, kayak dari makan, minum, terus kayak untuk hobi juga. Buat kebutuhan sehari-hari karena aku ngekos, udah pasti buat kos juga kayak transport, terus uang makan. Buat nabung juga, sisanya ya buat kayak pegangan aja sih, buat jajan, buat main gitu aja sih. Kalau dalam sebulan tuh terutama tuh biaya kebutuhan hidup aja sih. Terus biaya asrama juga sama buat kadang kan kita kalau pusing gitu kayak healing gitu. Yang pertama tentunya ya buat kebutuhan pokok kayak makan gitu, kuota juga biasanya. Karena aku PP, jadi aku nggak ngurusin kayak makanan karena udah disiapin. Kalau uang yang aku pakai paling buat aku beli make up atau buat aku simpan buat kebutuhan pribadi gitu. Karena aku anak kos, jadi kayak paling untuk operasional aja sih kayak makan, terus bensin. Keperluan kuliah sih, kayak misalkan buat kuota kuliah. Terus juga kadang kalau misalnya disuruh beli buku, beli buku. Kalau aku karena aku anak kos juga ya, jadi kayak uangnya digunain buat keperluan di kosan sama untuk makan sih wajib, sama operasional paling kalau pergian aja sih, transport gitu. Kalau dari saya pribadi sih, saya 40% untuk kebutuhan sehari-hari sih Mas ya. Cuman nanti kalau untuk kelebihan budget, mungkin saya mempersiapkan dana darurat itu 10% dari pendapatan per bulan. Aku buat dulu sih pengeluaran pokok atau pengeluaran yang harus dibayar dalam sebulan itu tuh apa aja yang benar-benar nggak bisa diotak-atik. Jadi uang itu setelah aku terima, aku bagi-bagi dulu yang harus aku bayar yang mana. Setelah itu baru nabung sama uang yang disisihin untuk kayak sedekah dan lain-lain. Kayak gitu juga harus disisihin tersendiri, nggak bisa diotak-atik. Setelah itu baru sisanya aku baru mau mulai buat investasi. Jadi mulai kayak nabung sedikit lagi, jadi disisihin lagi buat investasi. Baru sisanya kayak buat dikelola, kayak mungkin mau main, mau apa. Jadi aku tuh mulai bulan kemarin, jadi setiap ngeluarin duit itu aku tuh nyatat. Jadi setiap akhir bulan tuh kita tuh kayak ngitung gitu. Jadi jangan sampai pengeluaran kita tuh lebih banyak daripada yang kita dapatkan dari uang bulanan dari orang tua gitu kan. Awalnya tuh aku ngukur dulu sebulan nih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh kita berapa nih pengeluaran, misalkan 1 juta per bulan misalkan. Nah, untuk bulan berikutnya juga harus pas 1 bulan. Untuk selebihnya mungkin kayak ada uang simpanan juga buat keuangan darurat lah istilahnya. Kayak gitu sih. Jadi kalau dalam 1 bulan, jujur aku nggak ngitung per tanggal. Jadi kayak secara spontan, yang penting konsisten. Jadi kayak satu hari kalau misalkan aku ngeluarin 50.000, berarti setiap hari aku 50.000 aja. 50% untuk saving, 30% untuk kebutuhan, 20% untuk keinginan juga. Iya benar, sama sih buat savingnya. Kalau aku sih 20% ya saving itu. Terus kalau misalnya kebutuhan sehari-hari 50% gitu. Terus sisanya buat kebutuhan sekunder lainnya gitu sih. Kalau aku biasanya dikasih uang pertama tuh udah aku sisain buat saving, terus sisanya ya udah aku pakai aja tanpa ada plot-plot apapun itu. Kalau saya sih prinsipnya jangan setiap pendapatan itu tidak dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari, cuman harus diinvestasikan untuk kedepannya, minimal untuk dana darurat. Kalau aku sih lebih ke bagi ini aja sih yang harus aku bayar berapa,
terus harus ada disisihin untuk nabung dan juga sedekah dan lain-lain, baru sih sisanya. Jangan sampai sisanya ini lebih banyak daripada hal-hal pokok yang harus aku bayar di depan gitu. Jadi kalau misalkan kayak buat yang pertama tuh buat kehidupan di sini lah. Jadi itu yang paling pertama. Terus kalau buat healing tuh aku kadang keluar buat main itu kadang kayak seperti kayak gini di danau ini kan kayak transportasinya gratis, terus di sini juga gratis. Jadi kayak buat healing tuh nggak terlalu banyak lah. Kalau mau beli sesuatu tuh ya yang kita butuhkan aja, daripada kita harus apa ya, kalau misalkan lihat orang fashion kayak baju ini udah tren nih, hati tuh emang pengen gitu, tapi ya udahlah itu bukan kebutuhan kita. Jadi kita tuh lebih mementingkan kebutuhan dulu daripada keinginan kita, kayak gitu sih. Kalau aku hampir sama sih, jadi lebih ke kebutuhan dulu sama keinginan dulu. Cuman aku punya pemikiran kayak gini, jadi kayak ada saat dimana kita harus nyenengin diri kita sendiri dengan cara kita beli sesuatu yang kita pengenin, tapi setelah itu kita harus nabung lagi. Kalau aku sebenarnya nggak dipatenin gitu sih, cuman kalau aku lebih kayak ke dikontrol aja dirinya. Jadi prinsipnya tuh harus mengontrol gitu kayak keuangan kita, biar nggak ada misalnya kayak di hari-hari apa di tanggal-tanggal tua tuh kayak nggak kelimpungan gitu sih Kak. Kalau aku sih lebih ini sih, kalau misalnya ada yang barang dibutuhin atau apa-apa di list gitu sih Kak. Kayak awal-awal misalnya lagi butuh laptop gitu kan, habis itu butuh buku, di list gitu dari awal gitu kan. Nanti kayak bulan selanjutnya baru dilakuin keinginan itu. Kalau aku sebenarnya nggak ada prinsip apapun itu, karena aku tuh punya pemikiran bahwa kalau uang yang udah aku kasih tuh aku harus cukup, tapi tanpa harus mengatur pengeluaran harian. Nggak ada sih. Fleksibel aja, jadi misalkan ada yang ngajakin ya kita pakai dana darurat itu aja sih. Ada sih uang buat kayak uang antara buat healing sama buat investasi pasti dipisah. Jadi biasanya uang healingnya sih lebih dikit ya, karena lebih banyak dipakai buat investasi atau nggak nabung sih, karena udah mulai kerasa kalau misalkan beban untuk bayar apa-apa itu lebih mahal, jadi kayak harus dipersiapin sih gitu. Enggak sih, seperti yang aku katakan tadi, kalau keuangan aku tuh disetin semua. Jadi kayak nggak ada buat ini sih, cuman seperti yang aku bilang, kalau aku tuh kayak ngutamain banget biaya hidup di sini, cuman itu aja sih. Kalau dari aku sendiri sih kayak ngumpulin tuh bukan buat healing, tapi kayak lebih pengen beli buku gitu. Kalau ada beli buku tuh setiap bulan tuh harus ditargetin, maksudnya ada buku yang bagus nih buat bacaan kita. Kalau untuk liburan sendiri cari yang murah-murah aja sih, kayak ke tempat-tempat yang emang gratis gitu. Kalau untuk sekarang sih mungkin investasinya lebih ke diri sendiri ya, jadi ningkatin skill gitu mungkin. Dan sekarang juga masih awal-awal kuliah yang emang harus ningkatin skill buat nanti ke depannya, kayak gitu sih. Kalau aku suka healing, tapi bagi aku healing juga sebenarnya nggak penting-penting banget. Dan nggak perlu yang mewah-mewah juga, yang penting kita bisa enjoy, kita bisa santai, dan pikirnya bisa fresh juga kan. Terus kalau masa investasi, jujur aku udah mikir investasi dan berencana juga investasi di salah satu perusahaan. Cuman karena butuh biaya yang besar, jadi aku pengen ngumpulin duit dulu sekarang, karena nggak mungkin kan investasi pakai duit orang tua gitu. Sebenarnya kalau aku belum kepikiran sampai investasi sih, cuman kalau untuk dana-dana darurat lebih kayak ada. Cuman kalau untuk healing jarang sih, aku anak yang lebih suka di rumah gitu. Kalau aku sih ada ya, tapi kadang suka mendadak gitu loh, jadi kayak gak terplotting baik sih. Soalnya kan kadang kalau misalnya kita liburan tuh, kalau di aku pribadi kayak suka tiba-tiba gitu loh, jadi kadang rada kurang terstruktur kalau liburan. Soalnya biasanya tuh gak terlalu suka liburan kan. Kalau misalnya investasi belum ada. Kalau dari aku, kalau untuk liburan yang pergi-pergi jauh, traveling gitu juga nggak ada. Biasanya kalaupun aku ingin, aku minta uang lagi gitu dari orang tua. Jadi kayak itu uangnya beda dari uang perbulanan aku. Dan kalau untuk main-main yang sekedar kita nonton atau hangout itu aku ada dana tersendiri sih, per minggunya berapa. Karena jangan terlalu dihamburin ya, karena kan dengan kondisi sekarang kan barang-barang naik, banyak PHK kan, jadi kita butuh dana untuk simpenan juga untuk kedepannya sih. Jangan terlalu banyak alokasiin duit buat nongkrong sih kayak gitu. Jadi semakin kesini tuh pengeluarannya tuh semakin banyak gitu yang harus dibayar wajibnya gitu. Jangan sampai ketika udah dapat beban kayak gitu kita nggak ada pegangan nih karena uangnya udah terlalu banyak buat main kayak gitu sih.
terutama aku sebagai anak rantau ya. Jadi kita tuh kayak harus betul-betul bisa mengatur keuangan kita. Yang paling kita utamain itu buat kebutuhan yang betul-betul pokok lah. Jangan kita kayak aku mau ini itu kayak oh iya itu bagus aku mau. Jadi kalau aku tuh enggak sih. Kalau misalkan emang benar-benar butuh ya baru. Jangan terlalu, maksudnya ya kebutuhan it's okay gitu, lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan, itu sih. Kalau untuk manajemen keuangan bisa ikut investasi kayak reksadana juga atau yang lainnya kayak Ajaib itu sih awal hal yang bagus gitu kalau buat kita sekarang. Dan yang paling penting sih investasi diri sendiri gitu. Investasi diri sendiri itu ya bukan cuma berbentuk uang aja, tapi kayak pola pikir kita juga harus dirubah dengan dengan baik gitu. Kalau aku ada yang sama dan hampir sama juga sih. Intinya sebagai anak muda ya kita harus lebih rajin buat nabung. Intinya gini, kita sebagai anak muda boleh beli apapun yang kalian mau, boleh pergi kemanapun yang kalian mau, asal jangan susahin orang tua. Kayak harus dibagi-bagi sih Kak kalau menurut aku, karena dengan kayak gitu tuh jadi lebih jelas. Kayak misalnya oh kita udah ngeluarin nih untuk kemarin udah beli apa yang kita pengen gitu, kayaknya untuk mengeluarkan lagi sesuatu yang nggak penting-penting banget tuh kayak harus dipikir 2 kali gitu sih. Iya sih bener sih, kayak skala prioritas bener-bener harus diperhatiin sih, kayak mana hal yang benar-benar perlu di paling atas, habis itu mana yang nggak perlu-perlu banget. Jadi biar kita tahu nih kebutuhan yang harus dipenuhi dulu yang mana, jadi nggak asal boros dan hedon gitu sih. Betul banget kata teman-teman aku. Terus juga yang paling penting untuk menjaga kita dari keimpulsifan buying itu kayak kita hari pertama misalnya kita pengen, tapi pengennya tuh harusnya kita tahan dulu, kayak kira-kira gue tuh butuh ini nggak ya. Nanti aku biasanya nunggu gitu 3 hari, kalau masih kepikiran biasanya aku beli sih biar tidak kebayang-bayang gitu. Terus juga usahain ini sih, sisain berapa persen gitu buat nabung, karena kan kita nggak tahu ya dana darurat itu pasti harus dihitungin kan. Jadi kita nggak tahu nanti ada kejadian apa yang bakal nimpa yang nggak bisa diprediksi. Nah, itu dia wawancara kita bareng anak-anak muda yang ada di Depok tentang gimana cara mereka mengelola keuangan. Segitu dulu cerita dari Depok Bercerita. Nantikan konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.